Darah ya, pembuluh darah, darah dan pembuluh darah seperti gambar sini ya. Faktor-faktornya banyak sebenarnya ya. Baik itu klorofil, ya kan tadi detok, kalau detok liver itu ada klorofil juga, SOD juga. Nah di sini di pembuluh darah ini juga berperan sekali klorofil, SOD dan juga nitrit oxide di sini. Nitrit oxide ini sebenarnya adalah diproduksi dari endotel di sini. Ini namanya endotel. Pembuluh darah ini disusun oleh sel-selnya endotel namanya. Nah di sini terjadi reaksi karena ada di barley ini mengandung nitrat, ya kan, atau asam amino L-arginin ini akan terjadi oksidasi L-arginin menjadi L-citrulline namanya, menghasilkan nitrit oxide. Ini akan menjadi relaksasi Bapak Ibu. Pembuluh darahnya menjadi relaksasi, melebar. Nah, melebar jadi dia bisa renggang. Yang tadinya saraf pembuluh darahnya sempit, lebar, lancar lagi darahnya. Jadi kalau nyeri dada, kenapa nyeri dada? Pertanyaannya, kenapa nyeri dada? Orang sakit jantung kenapa nyeri dada? Jadi kalau sempit gimana? Kalau sempit jantung beratnya. Pembuluh darahnya menyempit, akibatnya tidak masuk atau kurang masuk asupan nutrisi dan oksigen. Kemana? Ke otot jantung. Kalau lama-lama terjadi hipoksia namanya. Contoh tangan Bapak Ibu, coba dipencet. Lama-lama kram nggak? Nah, sama dengan otot jantung itu kram. Nah, seperti itu makanya nyeri. Gitu kan. Itu karena saraf-sarafnya dia akan menjalar ke leher, menjalar ke bahu, menjalar ke punggung. Nyerinya bisa seperti dihantam, bisa seperti diiris, bisa seperti terbakar Bapak Ibu. Nah itu tanda-tanda orang penyempitan pembuluh darah. Kalau mungkin 75% masih oke. Bagaimana kalau 100%? Bisa berhenti jantung. Nah oleh sebab itu perlu dilebarkan pembuluh darahnya dan dihilangkan plak-plaknya. Untuk menghilangkan plak-plaknya ini sebenarnya di barley ini ada semua loh. Ya baik SOD, saponarin, lutonarin dan lain-lain itu bisa melarutkan secara tidak langsung ya, secara tidak langsung itu pakai reaksi. Jadi seperti enzim-enzim fosfolipase. Nah kalau lipase itu kan menghancurkan lipid gitu. Fosfolipase itu menghancurkan lemak-lemak, lipid. Ini seperti ini Bapak Ibu, ini lemak-lemak, tetapi ada lipid. Lipid itu lemak yang bergabung dengan protein. Nah, lipoprotein. Nah, LDL, low density lipoprotein. Itu lipoprotein, lemak yang bergabung dengan protein, Bapak Ibu. Itu lemak berbahaya. Kemudian apa lagi? FLDL, very low density lipoprotein. Kemudian triglycerida. Nah, itu tiga-tiganya adalah disebut dengan lemak jahat yang berbahaya sekali pada pembuluh darah, yang bisa menyebabkan plak-plak penyumbatan pembuluh darah. Nah, terjadi pada saat oksidasi daripada lemak minyak goreng yang berulang-ulang seperti itu. Deep freeze, makanan yang digoreng lama. Sementara kita paling kering makanan itu paling enak ya kan? Nah, yang kriuk-kriuk, nah itu. Padahal resikonya juga tinggi. Jadi sebenarnya kita orang makan itu apa yang dicari? Enak. Nah, sementara yang enak itu yang mencari siapa? Otak, selera. Sementara yang dicari oleh tubuh kita apa? Seger, sehat. Yang sehat itu bukan yang teroksidasi. Jadi itu detok pada pembuluh darah, lancar darah. Nah ini membantu penyembuhan penyakit jantung, penyakit ginjal. Itu pembuluh orang-orang gagal ginjal itu rusak loh pembuluh darah ginjalnya itu. Nah kemudian untuk stroke dan sebagainya. Nah kemudian Bapak Ibu di tahapan sel nih, di tingkat sel nih. Jadi ini udah keseluruhannya, udah sampai ke sel nih. Sel itu menjadi tua dan rusak karena apa tadi? Karena radikal bebas. Semua orang sekarang sudah mengatakan radikal bebas penyebab penyakit, ya kan? Tetapi bagaimana penjelasannya? Nah ternyata radikal bebas itu setiap hari menggerogoti kita Bapak Ibu sehingga kita menjadi menua lebih cepat.
Nah, untuk itu perlu dinetralisir dengan antioksidan dan ukurannya adalah ORAC. Salah satunya ya, oksigen radikal absorber capacity. Nah, semakin tinggi ORAC-nya berarti potensi dia menetralisir sumber penyakit penuaan itu semakin tinggi. Satu hari kalau menurut Dr. Wowuntu kebutuhan kita 2.000 sampai 5.000, 3.000 sampai 5.000 orang, 3.000 sampai 5.000 orang. Satu saset barley katanya berapa? 1.250. Berarti butuh berapa saset per hari? Ya, 3 sampai 6 saset per hari. 6 saset. Ya, jadi kalau minum 6 saset sehari berarti sudah membereskan sumber-sumber penyakit, Anda tetap sehat, plus Anda awet muda. Semua member 6 saset per hari, RO-nya mantap. Nah ini akan mendukung tambah awet muda lagi karena penyebab awet muda itu samping anti ORAC-nya tinggi, Bapak Ibu, dan bahan-bahan yang ada tadi adalah kita bahagia. Nah ternyata kalau saya punya teman, saya dulu tinggal di Batam, Chinese teman saya itu, dia kelihatan masih muda. Kenapa masih muda? Karena duitnya banyak, Bapak Ibu. Dia senang aja terus. Nah jadi kalau banyak duit, nggak banyak mikir, ya kita tetap muda aja, Bapak Ibu. Nah itu. Makanya 6 saset per